Halo The Gang, kita melanjut di video yang kedua. Akan ada 8 emiten yang kita bahas ya, mulai dari RC, BKSL, BWPT sampai dengan TPIA. Oke, yang pertama RC terlebih dahulu, dia menguat 13% di harga 975. Untuk RC ini uptrend ya, uptrend dan ATH juga kan dia. Oke. Kondisi atau posisi dia sekarang sedang di resisten dan ini beresiko ya. MACD pun beresiko, RSI pun dia beresiko. Secara teknikal daily, ini daily udah beresiko, apalagi weekly ya. Tuh, weekly-nya pun udah sangat di atas. Gini aja guys, kalau kalian masih suka RC, tunggu di 900, di sinilah, di 900-an ya. Di garis warna ungu dan oranye ini malah enak di sini, karena kulihat ini dia selalu ketahan di garis warna ungu dan oranye gitu. Jadi kalau mau tunggu koreksinya dulu ya, berarti kalau mau kalian tunggu di bawah 950-an ya, di 930 sampai 900 itu area beli ya. 930 sampai 900. SL kalau jebol 900 boleh. Untuk RC itu ya, memang potensi masih lanjut naik ini. Potensi masih lanjut naik, MACD dan RSI nya pun dia masih strong ya, strong uptrend. Lanjut naik ke harga 1000, mungkin bisa lebih malah. Tapi sangat tidak bijak jika kalian membeli sekarang, karena ini udah 13% juga. Paling besok ketika opening dia ada potensi up, open high ya, open high langsung itu bisa jadi. Nah paling gini, buat kalian yang udah punya barang RC, ini arahan buat yang udah punya barang aja. Berarti kalau udah punya barang RC, kalian mau pasang trailing stop silahkan 3% boleh, mau TP di 1000 atau 1000 lebih pun boleh. Memang arahnya ke sana ya, ini masih gokil lah. Tapi untuk yang belum punya barang, ini sangat tidak disarankan membeli ya, kecuali dia besok koreksi sampai 930 atau 900-an. Nah itu kalian boleh beli di situ. Kalau nggak koreksi, skip aja ya, bahaya. Tunggu di sini nih, tunggu di 910, 920 itu enak di sini. Nanti TP di 950 atau di 975 atau di 1000 gitu boleh. Jangan beli di 975, terlalu beresiko ya. Oke, kayaknya masih bagus bang. Betul, memang masih bagus tapi beresiko. Oke, lanjut ada BKSL, dia closing di harga 132. BKSL ya, BKSL cakep guys. Bagus. Nah ini cakep nih, secara teknikal daily dia menarik dan ada potensi naik ya, ada potensi naik dengan target terdekat ke 139 atau 140. Apabila dia break 140, lanjut dia sampai 150-an ya, sampai 151 gitu, terus lanjut sampai 157 dan 160. Ini menarik untuk BKSL. Secara MACD dan RSI nya pun dia resikonya rendah ya, tapi ingat ini technical daily. Nah buat kalian yang mau nyicil-nyicil BKSL boleh ya, di 132 sampai 129 ya, boleh kayak gitu. Atau mau patokannya SL nya di 130, boleh juga gini, 132 sampai 130, SL di 128 gitu boleh, dengan target TP 135 140 gitu ya. 140 break lanjut 145 150 gitu. Atau mau bikin plan yang kedua, kalian patokan SL nya di garis yang hijau ini, itu pun boleh. Berarti SL nya kalian di 124 122 ya kan ya, kalian area belinya berarti agak jauh dari 132 sampai 125 gitu. Nanti SL kalau jebol 122. Tapi ingat, ini dia bikin pola kayak gini apa enggak gitu. Yang ditakutkan adalah
dia bikin pola yang seperti ini. Jadi habis 2 candle hijau, ini 4 ya, ini 4 candle hijau lanjut candle merah, itu yang ditakutkan ya. Namun kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya BKSL, itu ada potensi pembalikan arah ya. Semoga aja dia rebound. Oke. Kalau kita lihat dari technical weekly, ini polanya bagus guys. Oke, gini aja nih, kalian pakai supportnya support weekly ya, pakainya SL nya SL weekly, berarti kalian boleh beli di 132 sampai 128. Saya ulangi area belinya 132 sampai 128, SL di 126, atau SL apabila dia jebol 127, gitu boleh ya. Polanya bagus, naik turun, naik turun, naik turun, dan semoga aja pada minggu besok atau 2 minggu kemudian dia lanjut naik lagi ya. Semoga aja ini, hanya harapan retail aja sih ini. Kalau nggak naik lagi ya wis, intinya 127 jangan sampai jebol. Itu untuk BKSL ya. Lanjut ada BPPT, ini FCA bukan? Wah, FCA FCA ya. Saya itu paling males analisa FCA ini, tapi nggak apa-apa lah. Untuk BWPT secara technical weekly memang dia beresiko ya. RSI pun udah beresiko, MACD pun udah beresiko, berbahaya. Ini ada potensi lanjut turun lagi ke harga 100. Wah, jauh guys turunnya, 130 sampai 120. Tapi coba kita cek dari daily. Dailynya pun ngeri ya. Dailynya pun ngeri. Buat om yang udah punya BWPT, lebih baik tunggu di 130-an. Ini saran saya. Kalau mau ngikutin silahkan ya. MACD-nya patah ya. MACD-nya patah, bahaya. RSI-nya pun berbahaya. Hati-hati. Kalau dia lanjut turun, hati-hati. Ya, oke. Tapi kalau memang dia mengikuti pola uptrendnya, naik gitu ya. Naik turun sideways, naik turun sideways, naik lagi gitu, bisa juga. Berarti saya beri 2 plan untuk BWPT ya. 147 sampai 135 area beli. Saya ulangi, 147 sampai 135 area beli. Kejauhan ya. Enggak jadi bikin plan. Kalian tunggu aja di 135-an. Itu aja untuk BWPT. Tunggu di bawah 140 ya. Tunggu di bawah 140 baru kalian beli di situ. Ini SL-nya boleh di 135, boleh di 130. Itu untuk SL bebas. Yang penting tunggu di bawah 140, berbahaya. Oke, skip. Lanjut ada Denar, dia netral aja di harga 121. Untuk Denar ini Oke, Denar cukup menarik ya. MACD ada potensi lanjut naik, RSI pun potensi lanjut naik. Untuk Denar target terdekat dia ke 127. Itu target terdekatnya Denar ya. Lumayan nih, kalian boleh cicil beli dari 121 sampai 118 area beli, sampai garis warna biru ya. 121 sampai 118 area beli. SL apabila dia closing di bawah 118, gitu aja. Menarik ini Denar. Cuma nggak tahu ya, kalau naik apa enggaknya kita nggak tahu. Yang jelas dia masih punya potensi naik untuk Denar ini. Tuh kan, weekly-nya pun oke ya. Oke. Kalau secara weekly dia target dekatnya di 124, 125. Itu garis warna hitam. Kalau dia break 124, lanjut kenceng sampai 130-an. Itu untuk Denar. Tapi sabar ya, sabar. Semoga aja minggu besok dijalanin ini. Gak harus hari Senin, bisa jadi Rebo, bisa jadi Kamis gitu ya. Silahkan kalau doyan cicil aja dari 121 sampai 119 ya. SL nya di 117 atau 116 gitu boleh untuk Denar. Tapi ingat, ini adalah perbankan. Bagi teman-teman yang menghindari bank, ya jangan beli gitu.
HGII. HGII ini adalah saham yang sangat lelet ya, lelet dia. Dari IPO pun naik sedikit ke 226, turun lagi sampai sekarang ya. Sungguh memprihatinkan untuk HGII. Jadi nggak cocok lah untuk scalpingan ini. Kalau kita lihat dari weekly-nya pun dia membuat pola yang downtrend ya teman-teman. Ini downtrend ini. Tuh semakin turun, naik dikit, turun lagi, naik dikit, turun lagi. Jadi untuk HGII hati-hati, dia nggak boleh jebol 143 atau 140. Itu untuk HGII. Kalau dia jebol 143 sampai 140, boleh di skip dulu untuk HGII secara teknikal weekly. Kalau dari teknikal daily, HGII wajib naik pada minggu besok ya, wajib naik kalau memang mau selamat gitu. Ini udah, ini 143 ini nggak boleh tembus malah kalau dari daily ya. Kalau dia tembus 143, potensi turunnya ke 140 sampai 135 lagi nanti. Bahaya kan? Bahaya. MACD pun kurang oke, tapi RSI nya dia cukup oke ya. Dari RSI cukup oke, MACD nya kurang oke. Wajib naik besok, nggak boleh enggak. Senin, Selasa atau Rebo itu ya, 3 hari ini wajib bikin candle hijau kalau memang dia mau menarik ya, dengan target terdekat di 148 break, lanjut 150. Tapi ingat, ini saham yang lelet. Kalian kalau nggak suka yang lama gitu ya, skip aja ini saham, oke? 145 sampai 143 area beli. SL kalau jebol 143, targetnya dekat 148 sampai 150. Itu untuk HGII cukup lama ya. Hati-hatilah, jangan beli, nggak apa-apa, karena terlalu lelet ya guys gitu. Lanjut ada INPC, dia menguat 1% di harga 170. INPC cakep nih, cakep nih INPC. MACD belum GC tapi dia ada potensi ya, ada potensi, dan RSI pun potensi lanjut naik ini. Untuk INPC kesimpulan 70% menarik ya, 70% boleh kalian coba gitu ya. Boleh dicoba di 170 sampai 166 nih, garis warna ungu dan hijau. 170 sampai 166 itu area beli. SL kalau jebol 166 atau patokannya mau di garis biru di 163 pun boleh, karena dia berkali-kali turun ketahan naik lagi, turun ketahan naik lagi gitu kan ya. Kali aja dia support kuatnya di sini, berarti di garis warna biru. Nah, kalau memang udah ketemu support kuatnya di garis warna biru, kalian boleh berpatokan garis biru. Berarti plannya agak jauh nih, dari 170 sampai 165 area belinya gitu ya. SL kalau jebol 163, itu berarti plan untuk kalian kalau memang mau berpatokan garis biru ya, sambil nunggu MACD nya GC. Kalau belum GC memang agak susah, tapi boleh dicoba, boleh sambil bersabar ya. Kalau melihat dari technical weekly dia masih cakep ya, masih cakep, ini keren lah, keren lah. Targetnya malah jauh untuk INPC ini. Kalau dari weekly ya, dia itu wah keren ini kalau udah niat ya, keren ini asli. Cicil aja dari 170 sampai 165, cicil ya. 170 sampai 165 cicil, dan untuk swing lanjut TP nya nanti bisa sampai 180 mungkin, 180 186 gitu ya. Kalau memang nyampe sana keren. Tertingginya bisa ke 190 ya, target tingginya lumayan kan, 20 poin itu. Tapi ingat, sabar ya INPC ini. Coba kita cek dari Broksum. Broksumnya INPC ada nggak akumulasi dari bulan Juni wes. Ada Juni, ada. Wait lanjut April. Oke.
INPC ada akumulasi dari SQ, KK, RS dan juga AO ya. Ini barangnya banyak juga di INPC ya. Boleh kalian mau nebeng INPC boleh ya. Ini secara broksum dia ada akumulasi ya. AVG nya di 176.181. Jadi kesimpulannya untuk INPC gimana Om? Kesimpulannya adalah menarik. Silakan beli cicil ya, swing dari 170 sampai 165, SL boleh di 160 sekalian, dengan target TP nanti boleh di 175 atau 180, jika break lanjut 185 sampai 190. Kesimpulannya menarik, ada akumulasi dan teknikal pun cakep. Oke, lanjut ada YOTF, dia terkoreksi 1% di harga 92 untuk YOTF ini ya. YOTF secara technical weekly dia masih santai ya, masih santai dia itu selama masih di atas 85 masih oke sebenarnya ini. 85-80 lah ya. 85-80 itu supportnya YOTF itu santai aja. Tapi memang kalau kalian nyangkut di harga atas ya agak pening juga kan, agak pening. YOTF ini ada target kok, ada target dia terdekat ke 100 sampai 102 ya untuk YOTF. Secara technical weekly MACD dan RSI nya pun sebenarnya ada potensi naik ya, tapi sabar aja dulu, sabar, memang belum waktunya. Dan di sini pun terlihat dia punya gap ya, dia punya gap dari harga 132 sampai 150 itu gapnya YOTF, dan potensi nutup juga ke sana. Tapi kapan Om? Nggak tahu ya, nggak tahu. Yang jelas potensinya tinggi memang ini untuk YOTF, tapi belum waktunya aja gitu. Oke. Kalau dari technical daily dia potensi turun dulu ya ke harga 90 sampai 88. Itu untuk YOTF. Buat kalian yang suka YOTF, tunggu di harga 91 sampai 88 ya area belinya ya. Area beli 91 sampai 88. SL kalau dia jebol 88 ini garis merah, kalau jebol SL dulu, karena kalau jebol dia potensinya ke 85 guys, cukup jauh ya. Kalau dilihat dari MACD kurang oke, RSI pun kurang oke. Harap berhati-hati ya, harap berhati-hati. Jadi kesimpulannya untuk YOTF itu wajib naik pada minggu besok kalau memang dia mau menarik ya, wajib naik. Nah kalian boleh nebeng di harga 91 sampai 88, itu nebeng di harga segitu ya. Targetnya nanti di 95, target 2 di 100 itu boleh. Oke. Kalau dilihat dari broksum, coba cek broksumnya. Harusnya ada akumulasi. Wait. Ini. Dilihat dari broksumnya itu terlihat ya, asing pun masuk di sini. Ada YP, ZP, BK, XA dan juga KK itu. NI pun banyak ya barangnya ya. Itu hari kemarin. Kalau dilihat dari beberapa bulan yang lalu, dikuasai oleh broker lokal ya, broker lokal ini yang menguasai ya. Kalian bersabar aja, coba kejauhan mungkin narik broksumnya. Oke, kejauhan. Oke. Nah dari 1 bulan yang lalu ada akumulasi ternyata ya, kejauhan tadi narik broksumnya, mohon maaf. Untuk si YOTF ini ada akumulasi dari YP dan TP, DH pun gede, SQ pun gede, tapi paling gede ini YP ya. Jadi patokan kalian di YOTF adalah YP. Selama YP belum jual barang banyak ya kalian hold aja, itu YP yang megang barang banyak, berarti hold aja, patokan kalian di YP. Nah diselingi atau diselaraskan dengan teknikalnya tadi di 88 support, jangan sampai jebol. Itu enak nggak? Enak, punya teknikal dan juga bandermologi itu enak ya gitu guys. Kalau teknikal dan bandermologi kalian udah punya, insya Allah
Di saham pun kalian akan lebih tenang ya, insya Allah kayak gitu. Terakhir ada TPIA, dia menguat 1,28% di harga 7.900. TPIA ya, oke. TPIA udah lama juga saya nggak analisa TPIA. Turunnya curam guys, turunnya curam. Nah kalau dapat saham yang kayak gini kadang-kadang saya ngeri ya, kadang saya ngeri, takutnya dia naik sedikit turunnya lebih dalam, naik sedikit turunnya lebih dalam, naik sedikit turunnya lebih dalam, yang ditakutkan seperti itu. Namun jika kita melihat dari RSI nya TPIA dan MACD nya TPIA, ini ada potensi pembalikan arah, ada potensi pembalikan arah, tapi sehatnya adalah dia sideways dulu di sini. Biar apa? Biar bikin support kuat ya. Jadi dia besok misal naik sampai 8.000 misal ya, naik sampai 8.000 turun lagi, terus sideways di sini gitu terus. Kalau udah sideways baru dia naik lagi. Oke, paham ya? Wait, suaraku nyampe serak guys. Pertanyaannya adalah boleh masuk apa enggak om gitu ya. Oke, boleh masuk tapi di 7.700 sampai 7.500 itu lebih aman untuk kalian. Kalau masuk di 7.900 ini tengah-tengah ya, antara dia mau naik atau mau turun gitu, antara dia mau naik atau mau turun. Tapi boleh mau masuk sekarang pun boleh dengan patokan garis di 7.700 ya, patokan garisnya di situ secara daily. Kalau lihat dari weekly, ngeri guys, Prasito yo mal balik ya, mal balik ya, terjadi kita masuk guys. Jangan masuk ya, tunggu aja ini untuk TPIA ini, tunggu di bawah ya, tunggu di 7.500 atau 7.400, patokannya garis hijau ya. Hati-hati untuk TPIA secara teknikal weekly ini mengerikan ya, potensi turunnya bisa lanjut dalam ini kalau jebol 7.350. Ini garis warna hijau itu adalah garis yang tidak boleh dijebol oleh TPIA, potensi turunnya dalam kalau dia jebol ke situ ya. Jadi besok kalian pantau untuk si TPIA ini, pantau besok jebol 7.700 enggak. Kalau dia jebol 7.700 lanjut turun sampai 7.500 7.400. Kalau dia jebol 7.400 turun lagi ke 7.350. Kalau dia jebol 7.350 maka potensi turunnya bisa dalam. Hati-hati ya, hati-hati, turunnya bisa dalam, ini bisa ke 7.000 bahkan bisa ke 6.600 kalau memang jebol 7.350. Secara MACD pun ngeri, RSI pun ngeri. Ini technical weekly ya. Jadi untuk harga sekarang TPIA saya pribadi tidak menyarankan untuk masuk terlebih dahulu karena terlalu beresiko ya. Paling besok dia naik 8.100 turun lagi gitu, bisa jadi ini. Jadi seperti pola-pola sebelumnya, naik dikit turunnya lebih dalam gitu ya. Harap berhati-hati untuk TPIA, dan ini menjadi penutup kita di video yang kedua. Sampai jumpa di video yang ketiga, bye bye.